Harga emas dunia di tahun 2025 kemungkinan sedikit lebih baik daripada ekspektasi sebelumnya. Karena apa? Dalam pernyataan Trump dilantik, Trump tidak membahas tentang masalah perang dagang dengan Tiongkok. Ya mungkin saja saat ini Trump berfokus terhadap terhadap ekonomi dalam negeri yang kita lihat bahwa pasca Joe Biden ya memimpin, banyak sekali permasalahan, terutama adalah tentang masalah sanksi-sanksi ekonomi yang kemungkinan besar sanksi ekonomi di Amerika yang memberikan sanksi ekonomi terhadap Rusia ya kemungkinan akan dicabut, dan ini yang sebenarnya akan membuat ekonomi kembali lagi stabil. Nah, ekonomi stabil ini kemudian perang dagang pun juga kemungkinan impornya juga akan bertahap, dan ini akan membuat para investor kembali lagi masuk ke safe haven. Ya, ada ketakutan memang bahwa Trump ini akan menerapkan biaya impor begitu besar ya terhadap Tiongkok, sehingga membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan. Pada saat indeks dolar mengalami penguatan yang cukup tajam ya, saya targetkan di 114, ini yang membuat harga emas dunia itu akan terjadi koreksi. Tetapi koreksi ini biasanya dijadikan oleh investor untuk mengambil posisi beli di harga paling rendah. Saya mengasumsikan bahwa ada kemungkinan besar emas dunia itu akan jatuh ke level 2400. Level 2400 di tahun 2025 ini sangat wajar ya, karena kondisi perang dagang, kemudian Bank Sentral Amerika pun juga kemungkinan besar menurunkan suku bunga tidak akan begitu banyak, yang ekspektasinya tadinya adalah 4% angin dalam 1 tahun. Dan sisi lain juga, kalau seandainya Trump tidak begitu galak ya dalam masalah perang dagang dengan negara-negara yang tadi saya sebutkan, ya kemungkinan besar emas dunia pun juga akan laku, kemungkinan akan kembali ke level 2800. Nah, ini yang harus masyarakat ketahui bagaimana kebijakan-kebijakan Trump ke depan ya setelah menjabat ini, apakah pro dengan pasar atau tidak. Kalau seandainya pro dengan pasar, ya kemungkinan besar harga emas dunia pun juga masih akan cukup menarik ya bagi para investor. Kita harus lihat bahwa level tertinggi untuk harga emas dunia itu tahun 2024. Karena apa? Adanya perang ya di Timur Tengah, kemudian di Eropa. Tetapi di tahun 2024 kemungkinan besar perang ini udah usai. Artinya kalau perang ini udah usai, itu tidak ada lagi yang dijadikan sebagai cambuk ya terhadap penguatan mata uang emas ya sebagai salah satu safe haven. Nah, sehingga apa? Sehingga masyarakat itu akan melihat bagaimana naik turunnya harga emas itu secara fundamental. Nah, kita lebih enakan fundamental daripada geopolitik, karena geopolitik itu ya kita lihat naiknya pun juga terlalu tinggi ya, turunnya pun juga terlalu tinggi. Tetapi masyarakat harus tahu, harus berhati-hati juga dalam melakukan investasi di emas ya, terutama adalah logam mulia. Karena apa? Walaupun ada fisiknya, kalau seandainya nanti harganya turun, itu untuk kembali BEP cukup lama. Kita harus ingat bahwa logam mulia itu spreadnya itulah 100 ya, 100.000. Artinya apa? Bid ask-nya pada saat kita harga sekarang di 1.500.000 ya, sebenarnya harganya itu adalah 1.400.000. Nah, sehingga apa? Sehingga dengan 1.400.000 ada seperti 100.000. Pada saat kita mengalami kenaikan di 1.600.000 itu baru BEP. Ya, baru BEP. Di atas 1.600.000 atau 1.650.000 baru mengalami keuntungan. Tetapi kalau seandainya nanti logam mulia itu turun di 1.300.000, itu kita akan menunggu lama lagi ya, 3-5 tahun baru BEP. Tapi gunakanlah ya biaya untuk melakukan pembelian terhadap logam mulia adalah menggunakan dana nganggur. Karena Pak, dana nganggur ini tidak dijadikan sebagai otak kita gaya ini kapan ya ini harga emas itu mau naik, kapan nih harga emas mau turun ya, karena dana nganggur. Sehingga apa? Pada saat hati kita tenang ya, kemudian harga emas dunia melonjak tinggi, kemudian harga emas naik, baru disitulah saat yang tepat untuk melakukan penjualan. Sehingga apa? Sehingga akan mendapatkan satu keuntungan. Terima kasih Pak Ibrahim.